Halo, selamat datang kembali di channel Catatan Arya. Mungkin masih banyak orang yang tidak tahu jika Angkatan Laut Indonesia pada tahun 1960-an pernah memiliki kapal perang dengan julukan Monster Lautan Bumi Bagian Selatan. Yang banyak ditakuti kapal-kapal perang musuh saat itu. Kapal perang tersebut digadang-gadang sebagai kapal perang terbesar dan tercepat di bumi bagian selatan, khususnya kawasan perairan Asia Tenggara. Dengan bobotnya yang mencapai 16.640 ton, kapal tersebut menjadi kekuatan utama Angkatan Laut Indonesia. Kapal perang dari jenis Sverdlov Class tersebut merupakan versi pengembangan dari kapal penjelajah sebelumnya, yakni Chapayev Class. Senjata utama dari kapal ini adalah 12 meriam kaliber 6 inci, 10 tabung torpedo anti kapal selam, 12 buah meriam kapal permukaan yang berada di depan dan belakang kapal, 12 buah meriam multifungsi, dan 32 buah senapan otomatis anti serangan udara. Kapal buatan Uni Soviet itu dibuat pada tanggal 19 Oktober tahun 1949 di galangan kapal Admiralty, Leningrad, sekarang Saint Petersburg, Severodvinsk, Rusia. Ya, kapal perang tersebut bernama KRI Irian 201. KRI Irian 201 bergabung dalam jajaran Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1962. Presiden Indonesia saat itu Insinyur Soekarno, membeli kapal perang tersebut dalam rangka persiapan merebut Irian Barat yang masih dalam jajahan Belanda. Dan sekutu dengan sandi misi Operasi Trikora. Komando saya dengan tegas ialah, gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Sebelumnya, KRI Irian bernama Otsonikis 310 dari Armada Baltik Angkatan Laut Soviet yang dibeli oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Dalam sejarah, Uni Soviet tidak pernah menjual kapal perang berbobot besar dan canggih ke negara lain kecuali pada Indonesia. Kapal jenis ini adalah kapal penjelajah konvensional terakhir yang dibuat untuk Angkatan Laut Soviet. Total 13 kapal Sverdlov Class diselesaikan sebelum Nikita Khrushchev menghentikan program ini karena kapal jenis ini dianggap kuno dengan munculnya rudal atau peluru kendali. Pada tanggal 11 Januari tahun 1961 setelah resmi dibeli Angkatan Laut Republik Indonesia, pemerintah Soviet mulai mengeluarkan instruksi kepada Central Design Bureau untuk memodifikasi Otsonikis 310. Supaya ideal beroperasi di daerah tropis sesuai dengan iklim dan cuaca di perairan Indonesia. Modernisasi skala besar dilakukan untuk membuat kapal ini bisa beroperasi pada suhu di atas 40 derajat Celcius, kelembapan 95%. Dan temperatur air lebih dari 30 derajat Celcius. Tetapi perwakilan dari Angkatan Laut Indonesia yang kemudian mengunjungi kota Baltiis menyatakan bahwa mereka tidak sanggup untuk menanggung biaya proyek sebesar itu. Akhirnya modernisasi dialihkan untuk instalasi genset diesel yang lebih kuat, guna menggerakkan ventilator tambahan. Pada tanggal 14 Februari tahun 1961 kapal ini tiba di Sevastopol dan pada tanggal 5 April tahun 1962 kapal ini memulai uji coba lautnya bersama awak kapal dari Indonesia untuk melakukan trial and error atau coba-coba. Setelah lulus uji coba, kapal datang ke Surabaya pada tanggal 5 Agustus tahun 1962 dan dinyatakan keluar dari Kedinasan Angkatan Laut Soviet pada tanggal 24 Januari tahun 1963. KRI Irian 201 menjadi sorotan bagi kapal-kapal perang Belanda dan sekutu. Salah satunya HRMS Karel Doorman, sebuah kapal induk Angkatan Laut Belanda. HRMS Karel Doorman bersama beberapa kapal perang Belanda lainnya bertugas untuk menjaga perairan Irian Barat dari serangan Angkatan Laut Republik Indonesia. Akan tetapi, dengan hadirnya KRI Irian 201 dalam jajaran tugas operasi Trikora yang dilengkapi persenjataan berat tersebut membuat kapal perang musuh lebih memilih mundur ketimbang harus berhadapan langsung dengan kapal perang KRI Irian 201.
Efek psikologis tersebut membuat Angkatan Laut Belanda secara drastis mengurangi kehadirannya di perairan Irian Barat. Apalagi saat itu TNI Angkatan Udara juga mengoperasikan bomber Tu-16 Badger yang bisa membawa 2 rudal anti kapal perang. Akan tetapi, Operasi Trikora menjadi misi pertama dan terakhir bagi KRI Irian 201. Pada 1964 kapal penjelajah ini sudah benar-benar kehilangan efisiensi operasionalnya dan diputuskan untuk mengirim KRI Irian 201 ke galangan kapal Vladivostok. Untuk perbaikan, pada Maret tahun 1964 KRI Irian sampai di pabrik Dalzavod. Para pelaut dan teknisi Soviet terkejut melihat kondisi kapal dan banyaknya perbaikan kecil yang seharusnya sudah dilakukan oleh para awak kapal ternyata tidak dilakukan. Mereka juga tertarik dengan sedikit modifikasi yang dilakukan Angkatan Laut Republik Indonesia, yaitu mengubah ruang pakaian menjadi ruang ibadah. Setelah perbaikan selesai pada Agustus tahun 1964, kapal menuju Surabaya. Dengan dikawal destroyer Angkatan Laut Soviet. Setahun kemudian, 1965, terjadi pergantian pemerintahan. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Perhatian Soeharto terhadap Angkatan Laut Republik Indonesia sangat berbeda dibandingkan Soekarno. KRI Irian 201 dibiarkan terbengkalai di Surabaya. Pada 1970 kapal tersebut mulai terisi air karena tidak terurus. Tidak ada orang yang peduli untuk menyelamatkan salah satu kapal penjelajah terbesar dan tercepat di masanya itu. Kini sudah lebih dari 50 tahun berlalu. Terdapat beberapa versi tentang nasib KRI Irian 201 tersebut. Versi pertama menyebutkan bahwa tahun 1970, KRI Irian sudah sedemikian parah keadaannya hingga sedikit demi sedikit mulai dibanjiri air. Tidak ada orang yang peduli untuk menyelamatkan kapal penjelajah ini. Sehingga pada masa Laksamana Sudomo menjabat sebagai Kasal, maka KRI Irian dibesituakan atau scrap di Taiwan pada tahun 1972 dengan alasan kekurangan komponen suku cadang kronis. Versi kedua, menurut Hendro Subroto, kapal perang yang dibuat sebanyak 14 buah ini, 16 buah lainnya dibatalkan pembangunannya, dijual ke Jepang setelah persenjataannya dipreteli. Padahal di Tanjung Priok masih terdapat 2 gudang suku cadang, tapi karena perawatan sebelumnya ditangani orang Rusia, selepas Gestapo, kita tidak punya teknisi lagi, kata Hendro. Versi ketiga menyebutkan bahwa ketika dibawa untuk dibesituakan, di tengah perjalanan KRI Irian dicegat oleh kapal Uni Soviet. Versi ketiga ini adalah analisis dari berbagai majalah militer yang mengulas mengenai persenjataan Uni Soviet semasa Perang Dingin. Uni Soviet hanya menjual penjelajah ringan kelas Sverdlov kepada 2 negara, yaitu Indonesia, 1962, dan India, 1989 diskret. Ada dugaan bahwa pihak yang paling tidak menginginkan apabila kelas Sverdlov jatuh ke tangan pihak Barat adalah Uni Soviet. Teori ketiga, ada kemungkinan Uni Soviet mencegat kapal tersebut dan kemudian mengambil alih dengan kesepakatan. Bisa jadi dengan mengurangi sejumlah utang pembelian senjata yang belum dilunasi atau bisa jadi dengan melunaskannya. Dari ke-14 buah itu, hanya KRI Irian yang keberadaannya saat ini masih misterius. Sungguh disayangkan kapal perang sebesar dan secanggih itu dibiarkan terbengkalai. Semoga di masa mendatang TNI Angkatan Laut Indonesia dapat memiliki kapal-kapal perang yang tangguh seperti KRI Irian 201. Sekian dulu informasi tentang monster lautan yang pernah dimiliki TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.